Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 2. Anggotanya terdiri dari Alexander, Junando Lim, Alvin, sama Vicky Him. Daftar isinya terdiri dari contoh soal, yang kedua cara membuat jurnal, yang ketiga cara memposting ledger atau buku besar, dan keempat cara membuat trial balance. Dan ini adalah contoh soalnya. Pengertian jurnal. Jurnal adalah sebuah transaksi keuangan suatu badan, usaha, atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi. Nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi dan waktu transaksi berjalan. Transaksi pada 1 Mei, Velwood mentransfer uang dari akun pribadi ke satu akun yang digunakan untuk bisnis sejumlah $20.000. Transaksi 3 Mei, ada yang pembayaran sewa untuk tanggal 3 Mei hingga akhir bulan Mei sebesar $1.500. Transaksi 5 Mei, dibeli peralatan secara non-tunai sebesar $7.500. Transaksi pada bulan tanggal 7 Mei, dibeli truk seharga $17.000, dibayar $5.000 secara tunai, dan sisanya dibayar di lain hari. Tanggal 8 Mei, dibeli persediaan secara tunai sebesar $1.125. Per 10 Mei, diterima pendapatan jasa dari Pak Vicky sebesar $5.500. Ini kayak mana? 12 Mei, terdapat pembayaran asuransi sebesar $1.200. 15 Mei, telah diselesaikan suatu pekerjaan dan dikirim invoice kepada pelanggan sebesar $2.950. 17 Mei, telah diterima invoice untuk biaya truk untuk dibayar pada bulan Juni sebesar $700. Per 20 Mei, telah dibayar beban utilitas sebesar $750. 22 Mei, telah dibayar beban lain-lain sebesar $410. Per 25 Mei, diterima pembayaran piutang dari pelanggan Aping sebesar $2.300. 28 Mei, telah dibayar beban gaji sebesar $2.450. Transaksi 29 Mei, dibayar hutang kepada kreditur atas pembelian perlengkapan pada tanggal 5 Mei sebesar $2.475. Yang terakhir, 31 Mei terdapat penarikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi sebesar $1.000. Oke, selanjutnya contoh pada jurnal tanggal 1 Mei terdapat transaksi atas penambahan cash untuk kapital, yang dimana cash mengalami penaikan di bagian debit. Maka pada ledger cash, keterangan dengan nama kapital, dimana mengidentifikasi yang tercatat pada jurnal pada tanggal 1 Mei yang mengalami penambahan di debit. Dan untuk pengisian ref, hal ini dapat diisi dengan menyesuaikan jurnal. Contoh, tercatat jurnal yang telah dibuat sebelumnya memiliki keterangan berupa jurnal page 1 yang disingkat pada ref menjadi J1. Mengindikasikan jurnal halaman 1, juga bisa dikosongkan. Selanjutnya, untuk pengisian bagian balance bagian debit, mengidentifikasikan nilai balance atau nilai yang tersisa masih bersifat plus. Sedangkan jika di bagian kredit, maka hasilnya merupakan minus. Contoh, pada 3 Mei mengalami pengurangan cash atas pembayaran sewa. Maka pada ledger cash juga mengalami pengurangan, yang dimana nilai diletakkan pada bagian kredit. Lalu untuk bagian balance, nilainya tercantum merupakan hasil pengurangan, dikenakan adanya pengeluaran cash dari balance sebelumnya, $2.000, dengan nilai kredit yang baru, $1.500. Nilai masih diletakkan pada posisi debit pada balance dikarenakan nilai sisa masih bersifat plus. Jikalau cash mengalami penambahan, nah, contoh berada di bagian debit, seperti pada tanggal 25 Mei, maka balance sebelumnya $15.515 ditambah dengan nilai baru $2.300
$100 menghasilkan nilai balance terbaru, yaitu $17.815. Nah, selanjutnya pada pencatatan ledger dilakukan ke semua transaksi akun transaksi yang tertera pada jurnal, seperti akun reasonable disesuaikan dengan yang telah ada pada jurnal, yaitu pada tanggal 15, 2.950 dan tanggal 25, 2.300. Di balance-nya 2.950 dikurangi 2.300 menjadi 650. Nah, selanjutnya supply karena ada satu transaksi aja, jadi cuma satu. Prepare insurance juga sama, equipment juga. Nah, untuk pencatatan akun nomor X dapat dilihat di bagian soal tertentu pada instruksi atas penamaan kode akun. Kode akun ini nantinya akan dicatat pada kolom ref pada jurnal. Contoh, akun Wager Expense memiliki akun kode nomor 51. Maka pada jurnal pada kolom ref tercatat di transaksi pada tanggal 28 Mei, bagian Wager Expense adalah 51. Nah, terakhir pada tahap ini adalah trial balance. Sehingga di nomornya itu, yaitu nomor akun yang terdapatnya, yaitu cash tanggal 11, akun receivable ada 12, dan di bagian debit adalah bagian-bagian yang telah disesuaikan pada bagian buku besar atau ledger, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, seperti cash $11.890, dengan akun reasonable 650, supply 1.125, dan seterusnya. Setelah semuanya telah dicatat dengan baik, sesuai kolom yang ada seperti debit dan kreditnya, sehingga terjadilah balance-nya, yaitu pada tahap terakhir yaitu 46.175. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Thank you.